Balik lagi di segmen Tech Talk dengan saya Daru dan kita akan membahas smartphone terbaru dari Motorola. Nah, mungkin sebagian generasi di sini atau penggemar gadget ada yang belum pernah dengar kalau Motorola punya smartphone atau mungkin pernah dengar tapi berpikir bahwa kok baru sekarang ada gitu. Nah, ini yang harus diperjelas dulu nih awal-awal. Jadi, sebenarnya Motorola itu sudah sempat hadir sebagai sebuah smartphone di Indonesia beberapa tahun lalu. Jadi waktu itu mereknya masih di bawahnya Lenovo. Waktu itu smartphone namanya Moto dan sekarang mereka comeback lagi dari tahun lalu, comeback sebagai Motorola. Dan ini adalah salah satu smartphone mungkin bukan yang paling baru tapi ini salah satu yang spesifikasinya tertinggi dari beberapa produk yang mereka rilis di Indonesia saat ini. Jadi adalah Motorola H60 Pro di sini ada sana 60 Pro. Harganya itu dibanderol sekitar 7,6 jutaan. Nah, ini akan kita bahas. Jadi Motorola ini smartphone yang ikonik dengan logo M-nya, tapi ya ini akan kita bahas lagi lebih dalam soal performance spesifikasinya karena smartphone ini kebetulan sudah direview oleh tim medcom.id. Nah, jadi seperti apa performanya dan apa sih plus minusnya yang bikin smartphone ini mungkin jadi menarik dan pantas untuk dibeli, kita akan bahas lebih dalam. Motorola H60 Pro ini punya warna Pantone Dazzling Blue. Jadi kalau di sini ada tulisannya Pantone Dazzling Blue. Cuman ini mungkin buat sebagian yang lihat warnanya agak-agak ungu ya. Jadi memang Pantone Dazzling Blue ini kalau kena sinar cahaya atau lampu seperti lighting kayak gini akan terlihat warnanya agak ungu. Sebenarnya ini sebenarnya biru. Jadi, nah di sini ada logo ikonik dari Motorola. Jadi logo M. Jadi buat mungkin sebagian penggemar smartphone yang belum tahu nih, Motorola itu punya logo kayak gini, M. Motorola. Dan di sini lapisannya punya tekstur. Ini kalau kita pegang ini ada tekstur seperti kulit sintetis. Mereka nyebutnya sebagai kulit sintetis gitu. Dan desainnya ini nggak licin. Jadi berbeda sama smartphone lain yang mungkin punya desain plastik atau mungkin kaca yang licin, kurang nyaman dipegang, dan ini lebih nyaman. Kemudian ngomongin desainnya lagi, desain kamera belakangnya mungkin Motorola H60 Pro ini tidak terlalu ikonik ya, karena melihat desain yang kayak ada bumper yang agak menonjol, kemudian 4 kamera besar seperti ini udah populer. Smartphone lain mungkin ada yang desainnya kayak gini udah lebih dulu punya desain seperti ini, tapi yang mungkin Motorola masih meraba-raba kira-kira desain apa yang menarik seperti ini yang ditampilkan. Tapi paling tidak mereka punya desain lapisan kulit sintetis yang bikin teksturnya berbeda dari yang lain, jadi tidak licin. Karena apa? Karena Motorola H60 Pro ini punya desain yang tipis banget. Bobotnya sendiri hanya sekitar 186 gram dengan desain layar lengkung. Nah, ini kalau lihat layarnya ini curve di sini. Dan kalau menurut saya sih Motorola H60 Pro ini punya desain yang mewah. Lihat aja layarnya nih, tampilannya kayak gini. Layarnya curve, bodinya tipis, enak dipegang. Jadi kalau dilihat-lihat meskipun desain bodi belakangnya itu kayaknya biasa banget, kurang ikonik, tapi ketika digenggam terasa bahwa smartphone dengan harga 7,6 juta ini punya desain yang mewah banget. Ngomongin soal layar dari Motorola H60 Pro ini tadi bisa dibilang sangat mewah. Desainnya lengkung, kemudian untuk resolusinya sendiri punya resolusi 1.5 atau 1,5K. Refresh rate-nya itu 120 Hz. Makanya di sini terasa smooth banget untuk geser-geser. Tuh, smooth banget kan? Kemudian ngomongin soal daya tahan, ini penting sih. Soalnya selama ini orang kalau punya smartphone dengan layar yang lengkung biasanya sempat mikir, aduh ini kalau jatuh pas buat lengkungannya pecah nih. Ya, jadi Motorola Moto H60 Pro ini sudah punya lapisan pelindung Corning Gorilla Glass 7i atau 7i. Kemudian untuk daya tahan lainnya dia punya IP68 yang artinya sudah tahan cipratan air. Bahkan tahan air sebenarnya asal dengan durasi tertentu dia kerendamnya. Kemudian untuk daya tahan lebih tangguhnya lagi, Motorola H60 Pro ini punya daya tahan sertifikasi MIL STD atau mungkin yang biasa penggemar gadget kenal sertifikasi daya tahan militer. Artinya apa? Artinya Motorola H60 Pro ini punya daya tahan yang tangguh banget meskipun punya desain tipis, layar lengkung, tapi Motorola mengklaim bahwa smartphone ini punya daya tahan yang oke banget dan bisa punya usia yang panjang. Sekarang kita ngomongin soal antarmuka atau user interface dari Motorola H60 Pro. Jadi smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 15 yang dimodifikasi tampilannya menjadi Hello UI. Makanya di sini tampilan dari Motorola H60 Pro antarmuka itu rasa agak beda gitu, agak seger. Bukan seger sih, malah seger banget bahkan. Jadi tampilannya agak beda mulai dari tampilan dari atas, kemudian tampilan home screen-nya. Kemudian kita masuk ke bagian setting, ini settingnya di bawah, biasanya ada di atas. Nah, bisa kelihatan tampilan itu beda karena memang Motorola itu mempoles sedemikian rupa dari Android 15 menjadi Hello UI
tampilannya agak berbeda dengan smartphone lain. Tapi ada tapinya, kita ada menemukan sedikit minus ya. Mungkin buat orang lain nggak bermasalah, tapi kalau buat saya sih agak-agak gimana gitu ya, karena Motorola Edge 60 Pro ini nggak punya aplikasi galeri. Nah, nggak punya aplikasi galeri, lihat foto dari mana? Lihat fotonya dari Google Photos. Nah, ini yang menurut saya sih agak kurang ya. Kenapa? Karena kan Google Photos ini kita tahu kan dia semacam fitur dari Google Drive untuk membackup semua foto dari semua smartphone. Mungkin kita punya smartphone 2, akun Google 2. Dan artinya apa? Ketika kita buka itu, aplikasi Google Photo itu harus sinkron, harus online. Dan artinya apa? Jedot kuota. Mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu sensitif dengan kuota yang mereka memiliki. Tapi ada juga kan kayak, aduh gue udah beli kuota, udah habis aja nih, berkurang segini buat sinkron galerinya nih. Nah, ini yang harusnya Motorola mungkin perbaiki ya. Bukan dikurangi, tapi harusnya aplikasi galeri ada aja gitu. Jangan digantikan sama Google Photos, karena nggak semua orang mau ngelihat foto-foto yang dulu-dulu atau mungkin dari smartphone lain ke backup gitu. Jadi mungkin mereka melihat foto yang ada di sini, jadi ya udah, kenapa nggak ada aplikasi galeri foto kan. Kemudian ngomongin apa lagi ya, kecanggihan dari Motorola Edge 60 Pro. Jadi sama kayak smartphone lain yang punya fitur-fitur AI, Motorola Edge 60 Pro juga punya fitur AI yang menariknya bisa diakses dari tombol khusus di bagian sini. Nah, ini jadi bukan tombol power, bukan tombol volume, tapi ini tombol untuk memanggil fitur Moto AI. Nah, Moto AI ini apa aja sih kemampuannya? Kalau secara umum ya, Moto AI itu punya aplikasi atau fitur-fitur kemampuan yang sama seperti AI lainnya. Jadi kayak kalau kalian punya smartphone Android, ada AI yang bisa membuat rangkuman telepon atau mungkin real time translator, penerjemahan real time. Fitur yang sama juga punya di Moto AI. Cuman memang kita kurang tahu ya kenapa Motorola mau bikin Moto AI yang terpisah dari aplikasi yang mungkin AI dari Google sendiri udah ada, Google Gemini dan lain-lainnya gitu. Ngomongin apa lagi? Update OS. Nah, tadi disebut Android 15. Motorola menjanjikan update OS hingga 3 kali, dan artinya seharusnya Motorola Edge 60 Pro ini punya usia penggunaan yang panjang banget, karena dia akan masih tetap relevan dengan aplikasi dan fitur-fitur terbaru ke depannya, karena tadi update OS-nya itu sampai 3 kali. Gitu. Kemudian ngomongin apa lagi ya? Jadi ada minus satu yang ditemukan di Moto AI itu adalah tidak adanya dukungan terhadap bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ingat, mungkin beberapa smartphone lain kan sudah ada fitur AI yang kayak ngomong bahasa Indonesia. Halo, tolong carikan fitur ini, tolong carikan gambar ini. Nah, di Moto AI sini tidak ada bahasa Indonesia, dan ini agak disayangkan sih. Bahkan kalau tadi dibilang Moto AI-nya udah canggih, harusnya bisa dimaksimalkan atau semakin populer dengan adanya dukungan bahasa Indonesia. Jadi kayaknya seharusnya Motorola juga mempertimbangkan deh segera memasukkan dukungan bahasa Indonesia ke dalam fitur AI. Ngomongin soal kamera dari Motorola Edge 60 Pro. Jadi Motorola di atas kertas atau spesifikasinya menyebutkan bahwa kamera utama dari smartphone ini punya kemampuan 50 megapiksel. Kemudian ada kamera sekunder juga 50 megapiksel ultrawide. Kemudian ada kamera satu, telefotonya 10 megapiksel. Kemudian kamera depan 50 megapiksel. Nah, apakah kameranya bagus? Kemampuan hasil fotonya bagus? Nah, tim medcom.id sudah mencoba review dari Motorola Edge 60 Pro, dan ternyata kita agak di luar ekspektasi. Kirain tuh kameranya biasa aja, fotonya biasa, ternyata hasilnya tuh bagus banget. Bisa kalian cek sendiri, kalian lihat. Di sini kameranya itu punya kualitas ketajaman yang oke banget. Kemudian memang beberapa kesempatan agak sharpening terlalu tajam ketika kondisi cahaya tertentu, tapi tone warnanya itu tetap bisa terjaga natural. Ngomongin soal perekaman video, Motorola Edge 60 Pro bisa merekam video dengan resolusi maksimal hingga 4K 60 fps. Jadi kalau ngomongin apakah smartphone ini cocok untuk bikin konten-konten, ini oke banget sih kalau menurut kita ya. Ada kameranya bagus, hasil foto tajam, dan merekam videonya bisa sampai 4K 60 fps. Ngomongin smartphone itu nggak boleh ketinggalan ngomongin performanya. Nah, ini Motorola Edge 60 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8350 Extreme. Nah, kemudian RAM-nya ada kapasitas 12 GB. Memori internalnya sudah menggunakan teknologi UFS 4.0 4.0, kapasitasnya 256 GB. Jadi kalau ngelihat RAM-nya besar, memori sudah standar teknologi yang paling baru UFS 4.0. Memang tidak heran kalau performa dari Motorola Edge 60 Pro ini gesit banget dan nggak ada lag-lagnya sama sekali buat multitasking ataupun buka aplikasi yang banyak banget. Jadi Motorola Edge 60 Pro ini udah kita coba buat main game. Jadi main gamenya Delta Force Mobile. Game ini tuh punya dukungan buat opsi grafis paling tinggi hingga refresh rate 120 Hz. Kan kebetulan nih pas banget layar tadi punya refresh rate 120 Hz. Jadi kita coba, dan sayangnya Motorola Edge 60 Pro ini punya performa yang kurang dioptimalkan dikit.
sama mereka buat bermain game, karena di Delta Force Mobile ini cuman grafisnya mentok di Ultimate tapi frame rate-nya nggak nyampe 120 Hz. Frame rate terus hanya dimentok di 60 sampai 90 Hz. Jadi harapannya sih buat kedepannya Motorola punya update biar bikin performa gamingnya itu makin oke, karena sayang banget kan tadi chipsetnya juga udah bagus banget sebenarnya kalau buat main game kan. Bagaimana dengan daya tahan baterai dari Motorola Edge 60 Pro? Tim Medcom tadi udah coba baterai itu di benchmark menggunakan simulasi aplikasi daya tahan. Hasil pengujiannya memperoleh daya tahan sekitar 8 jam dengan bermodalkan baterai 6000 mAh. Nah, baterai besar tahan 8 jam itu kayaknya agak-agak kurang ya, karena seharusnya kan dengan baterai yang besar itu harusnya paling nggak ya 10 jam lah. Meskipun ini hanya simulasi ya, ini hanya simulasi, jadi artinya tiap pengguna mungkin akan mengalami perbedaan dalam daya tahan baterai. Jadi tergantung masing-masing pengguna, kan ada pengguna yang main game banget, ada yang sering buka medsos. Nah, tadi baterai 6000 mAh punya fast chargingnya 90 watt. 90 watt itu gede banget loh, dan untuk smartphone dengan harga 7 jutaan, 7,6 juta tadi, baterai 6000 mAh punya fast charging 90 watt itu sebuah nilai plus gitu. Tapi ada minusnya sedikit. Mungkin memang kayaknya menyambung yang tadi, Motorola Edge 60 Pro memang tidak dirancang untuk main game ya, atau buat gamer-gamer hardcore mobile gitu kan. Karena fitur bypass charging, atau mungkin yang kalian belum tahu, bypass charging itu kayak jadi ketika HP sambil dimainin tapi sambil dicas, baterai itu tidak akan tersedot, melainkan baterai akan tetap terisi tapi dengan menarik listrik dari sumber pengecasan. Nah, fitur bypass ini ternyata tidak ada di Motorola Edge 60 Pro. Jadi artinya kayaknya benar sih tebakan kita bahwa Motorola Edge 60 Pro ini tidak dirancang sebagai smartphone gaming, melainkan sebagai smartphone yang tipis sama mungkin untuk bikin konten. Jadi setelah semua dibahas soal spesifikasi dan sama uji performa dari Motorola Edge 60 Pro, kesimpulannya apa yang bisa kita dapat? Jadi kalau menurut kita, menurut pengujian tim Medcom.id, Motorola Edge 60 Pro ini sebuah smartphone yang menjanjikan banget. Menjanjikan kenapa? Karena tadi dia punya Android 15 yang dipoles menjadi Hello UI. Jadi punya interface atau antarmuka yang beda banget rasanya sama smartphone Android lain. Kemudian dari segi desain ya bisa kita maafkan lah, meskipun desainnya kurang ikonik, tapi mereka tahu kombinasi dengan tekstur yang tidak licin, kemudian desain layar tangkung dan tipis, ini enak banget di genggaman. Ngomongin soal performanya sebenarnya nggak mengecewakan, tapi kayaknya benar sih dugaan kita bahwa Motorola Edge 60 Pro ini tidak dirancang sebagai sebuah smartphone gaming. Kemudian apalagi ngomongnya? Harganya 7,6 juta. Worth it kah? Atau pantas kah? Kalau melihat dengan kemampuan kameranya tadi, desain yang enak, kayaknya kalau memang kalian bukan yang nyari smartphone untuk main game, 7,6 juta untuk sebuah smartphone yang bisa menghasilkan konten oke, bikin konten segala macam tanpa takut minder hasilnya jelek, ini worth it sih menurut kita. Jadi 7,6 juta untuk Motorola Edge 60 Pro ini smartphone yang oke untuk dimiliki gitu. Oke, tadi udah kita bahas Motorola Edge 60 Pro, plus minus dan apakah itu worth it untuk dibeli, dan tadi jawabannya apa? Worth it untuk dibeli. Kalau gitu sampai jumpa di episode Tech Talk selanjutnya, akan kita bahas smartphone lain dan mungkin kita bahas juga ya tren-tren teknologi yang lagi rame sekarang gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.